warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Setianingsih, CGP Angkatan 10 dari SMP Takdis Nurul Huda Kajen, Kabupaten Pati. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 mengenai penerapan segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi dikenal 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak yang sukses. Sedangkan yang kedua yaitu validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan mempunyai satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan yang terakhir dari langkah segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Ketika identitas yang sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pada demonstrasi kontekstual kali ini, saya membuat 2 skenario penyelesaian permasalahan siswa dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Kemudian mengajak salah satu murid saya untuk mempraktikkannya. Selamat pagi Mbak Eni. Apa kabarnya hari ini? Sehat ya? Iya. Maaf ya Mbak Eni, kemarin ada beberapa guru yang cerita sama Ibu kalau Mbak Eni itu sering mengantuk di kelas dan bahkan tidak mengerjakan tugas dari Miss Ella. Apakah itu benar? Benar, Bu. Oh, jadi apakah itu sering Mbak Eni mengantuk di kelas? Sering. Mengantuk itu suatu hal yang manusiawi ya. Sebenarnya juga pernah gitu dalam satu kegiatan mengantuk. Nah, tapi pasti Mbak ini melakukan perbuatan itu ada alasannya ya. Kira-kira apa penyebab Mbak ini mengantuk di kelas kemarin? Kurang tidur. Oh, kurang tidur. Biasa tidur jam berapa? Jam 10 atau sampai jam 1. Oh, jadi pernah sampai jam 1 juga ya Mbak ya? Oh, patutlah Mbak ini mengantuk kalau tidur selalu itu. Seandainya Bu Ika tidur sampai jam 1 pun, kalau pagi pasti mengantuk juga dan bahkan bisa oleng juga ya. Apa yang Mbak ini lakukan ketika tidur sampai larut itu? Setahu Bu Ika kan kelas tahfidz selesai sampai jam 9 ya? Ngobrol sama teman. Ngobrol sama teman. Sebenarnya Mbak ini bisa ya melakukan hal yang lebih parah dan sekedar mengantuk di kelas gitu ya, misalnya bolos sekolah atau tidur di asrama. Tapi Mbak ini tidak melakukan hal itu ya, dan Bu Ika sangat menghargai sikap Mbak ini itu. Sekarang mari kita renungkan, menurut Mbak ini mengantuk bahkan sampai tidur di kelas dan tidak mengerjakan tugas itu melanggar keyakinan kelas kita atau tidak? Ya, melanggar ya. Jadi kira-kira keyakinan kelasnya mana ya yang dilanggar? Bersemangat dan bertanggung jawab dalam pembelajaran. Ya, bersemangat dan bertanggung jawab dalam pembelajaran. Benar, tepat sekali ya. Terus di sini Bu Ika tidak mau fokus pada kesalahan yang dibuat Mbak ini, tapi mari kita sama-sama mencari solusi dari permasalahan Mbak ini. Mbak ini bersedia untuk mencari solusinya. Nanti mau juga untuk memperbaiki kesalahan ini. Terima kasih ya Mbak ini. Sekarang mari kita sama-sama cari solusinya ya. Gimana caranya supaya Mbak ini tidak lagi mengantuk di kelas? Kira-kira apa yang bisa Mbak ini lakukan dari diri Mbak ini sendiri? Bikin jadwal kerja tidak bikin jadwal kegiatan, terus jam tidurnya gimana? memperbaiki jam tidur. Oh iya, jadi
memperbaiki jam tidur ya. Sudah tidak mengantuk, kira-kira tidurnya harus jam berapa ya kalau menurut Mbak ini? Oh iya, maksimal jam 10 gitu ya. Nanti mungkin juga Bika akan minta tolong sama Mbak Musrifah ingatkan kembali jam tidur kalian di asrama ya. Terus bagaimana tugas dari Miss Ella yang belum dikerjakan? Oke, terima kasih ya Mbak Eni. Bika rasa permasalahan Mbak Eni sudah ditemukan solusinya dan Mbak Eni disediakan untuk melakukan solusi dari permasalahan tadi. Oke, terima kasih ya Mbak Eni ya. Sekarang boleh kembali duduk di belakang. Terima kasih ya. Oke. Selamat pagi Mbak Eni. Selamat pagi. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Mbak Eni tahu kenapa Bika panggil ke sini? Mungkin karena saya salah seragam ya. Oh iya benar. Hari ini harusnya memakai seragam batik ya, tapi Mbak Eni malah pakai seragam OSIS. Oke. Kalau boleh tahu kira-kira kenapa Mbak Eni salah memakai seragam hari ini? Seragam saya masih basah. Masih basah. Baru dicuci kemarin? Iya. Oh, oke. Kesalahan itu suatu hal yang wajar sih. Setiap orang pasti pernah melakukan berbuat kesalahan ya. Nah, di sini Bika mau berdiskusi nih dengan Mbak Eni tentang permasalahan seragam yang salah hari ini ya. Pernahkah sebelumnya Mbak Eni salah seragam seperti ini? Sudah 2 kali saya. Oh, sudah 2 kali salah seragamnya. Oke. Sebenarnya Mbak Eni bisa ya melakukan hal yang lebih parah, misalnya nggak usah sekolah gitu ya karena seragamnya kan salah, tapi Mbak Eni tetap ya masuk sekolah dan Bika sangat menghargai sekali itu. Di sini Bika tidak mau fokus kesalahan Mbak Eni hari ini yang salah memakai seragam ya, seragam batiknya masih basah gitu, tapi Bika mau mencari solusinya. Bagaimana supaya hal seperti ini tidak terulang lagi. Tadi Mbak Eni bilang seragamnya baru dicuci ya. Biasanya kalau mencuci seragam memang besoknya dipakai baru kemarinnya dicuci gitu. Iya. Menurut Mbak Eni, salah seragam hari ini melanggar keyakinan kelas kita tidak? Melanggar Keyakinan kelas yang mana Mbak Eni? disiplin dan Disiplin. Oh, mungkin disiplin dalam berpakaian ya. Oke, jadi mungkin keyakinan kelas yang dilanggar adalah disiplin dalam berpakaian. Menurut Mbak Aini, penting tidak keyakinan kelas itu yang tadi disebutkan? penting Pentingnya? supaya kita menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab dan kelihatan kompak. Iya, kelihatan rapi dan kompak. Oke. Mbak Aini, marilah kita cari ya bersama-sama solusinya. Apakah Mbak Aini bersedia? Setiap Oke. Dan nanti mau memperbaiki kesalahan ini? ya, Oke. Jadi menurut Mbak Eni, gimana caranya supaya seragamnya itu siap atau kering pada saat dipakai? Kira-kira waktu mencucinya harusnya seperti apa ya? Harusnya gimana ya? selesai dipakai langsung dicuci. Jadi seragam batiknya harusnya selesai dipakai langsung dicuci gitu ya. Oke. Jadi waktu hari apa Mbak Eni mencuci seragam batik harusnya? Kamis sore hari. Oke, Kamis sore hari ya. Oke. Terus kira-kira ada lagi nggak yang bisa dilakukan untuk supaya nggak salah-salah baju lagi? Membuat jadwal mencuci. Oh ya, membuat jadwal mencuci ya. Jadi setiap ganti seragam mungkin ya langsung dicuci gitu ya. Oke. Oke, terima kasih ya Mbak Eni ya sudah bersedia untuk ini mencari solusi dari permasalahan kita hari ini. Nah, semoga Mbak Eni
tidak salah seragam lagi ya, nanti maksudnya bisa berseragam sesuai ketentuan. Tetap semangat ya, dan mudah-mudahan nanti dalam menjalankannya tidak ada masalah lagi ya. Makasih ya Mbak ini sudah mau memperbaiki kesalahannya dibuat hari ini. Ya. Oke, makasih. Boleh kembali ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aini Diana Ulaya. Saya dari kelas 8A SMP Takdis Nurul Huda Kajen. Saya merasa senang diajak Bika untuk mempraktikkan segitiga restitusi, karena kita tidak dimarahi saat melakukan kesalahan, tapi diajak mencari solusinya. Hal ini menumbuhkan motivasi pada diri saya untuk senantiasa berperilaku sesuai keyakinan kelas dan melatih saya untuk lebih bertanggung jawab. Terima kasih, Bika. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.